Bab 126. Tak terhentikan. Kelopak mata Tang Ying sedikit terkulai saat dia berbisik, Tong Tong, jika sebelumnya aku memberitahumu bahwa itu aku menyukai Dragon Doctor sebagai lelucon, sekarang, tidak ada lelucon di dalamnya. Jiang Tong terkejut dan berbisik kembali, jangan bodoh, Yinger, pernahkah kamu memikirkan tekanan yang dialami Dokter Naga? Hanya di rumahnya saja, ada Li Yuechan dan Curan. Apalagi Dragon Doctor menghilang selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, seseorang yang luar biasa seperti dia pasti pernah bertemu dengan wanita lain. Jadi mengapa Anda ingin terlibat juga? Jangan mencoba membujukku. Bukankah kamu juga jatuh cinta padanya? Tang Ying berkata, jangan pikir aku tidak tahu. Jika Anda tidak menyukai Dokter Naga, Anda tidak akan rela menunggu di Dragon Medical Hall selama 3 tahun. Saya ada di sana untuk belajar. Jiang Tong berbalik. Hidup ini hanya begitu lama, Tong Tong, apakah kita benar-benar ingin terus menyia-nyiakannya? Tang Ying sangat serius. Dia jarang berbicara dengan Jiang Tong dengan serius. Jiang Tong tetap diam karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya telah memutuskan, begitu kita melewati masa sibuk ini, saya akan mengakui perasaan saya, apapun hasilnya. Aku ingin berani sekali ini saja. Tang Ying mengepalkan tinjunya. Waktu berlalu, dan 10 hari berlalu. Pil kekebalan, yang benar-benar menyembuhkan AIDS, akhirnya diluncurkan ke pasar di bawah pengaturan Long Chen. Kumpulan eliksir pertama berjumlah 1 juta pil. Tapi 1 juta eliksir ini terjual habis hanya dalam 1 hari. Karena pil penyembuhan kanker sangat populer, itu telah membangun kredibilitas yang cukup untuk Dokter Naga. Oleh karena itu, meskipun pil kekebalan dihargai 500.000 per pil, tidak ada yang meragukan kemanjurannya. Di perusahaan, Xialing menatap data penjualan di komputer, sangat terkejut. Hanya dalam 1 bulan, penjualan pil penyembuhan kanker telah melampaui 50 miliar. Tapi sekarang, pil kekebalan, hanya dalam 1 hari, mencapai total penjualan 500 miliar. 500 miliar, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dan selama persediaan eliksir mencukupi, ketinggian yang bisa dicapai secara internasional berada di luar keyakinan Xialing. Itu benar-benar akan menjadi sosok astronomi. Setelah berpikir sejenak, Xialing mengatur untuk menemui Long Chen di sebuah kafe. Melihat Long Chen, wajah cantik Xialing memerah karena kegembiraan. Tahukah kamu? Perusahaan kami sekarang memiliki aset lebih dari 500 miliar. Semua eliksir telah didistribusikan. Oh, ini masalah kecil. Long Chen tersenyum. Kamu. Xialing menatap Long Chen, benar-benar tercengang. 500 miliar, masalah kecil. Xialing bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tantangan terbesar sekarang bukanlah penjualan, tetapi produksi. Kadang-kadang, saya sangat berharap dapat membagi diri menjadi 50 orang agar saya dapat beristirahat. Long Chen tersenyum pahit. Itu belum tentu mustahil, kata Xialing, jika Anda khawatir tentang bocornya formula eliksir, kami pasti dapat membangun pabrik terpencil, membagi proses rekayasa menjadi beberapa fase, dengan personel yang berbeda untuk masing-masing dan tanpa gangguan di antara mereka. Pada akhirnya, Anda secara pribadi dapat menyelesaikan langkah paling kritis. Bagaimana menurutmu? Dengan melakukannya dengan cara ini, kita dapat memastikan keamanan dan mungkin juga meningkatkan efisiensi. Itu sepertinya masuk akal. Mata Long Chen menjadi cerah, Direktur Xia, kamu selalu yang paling pintar. Saya terjebak di jalan buntu. Aku wanitamu, aku harus pintar, balas Xialing Jiao bercanda. Mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Anda memilih lokasi pabrik, Anda merekrut personel. Kami membutuhkan profesional, menandatangani perjanjian kerahasiaan, menawarkan standar gaji tertinggi Grid Xia, jangan ragu untuk membelanjakannya, dan beritahu saya setelah selesai, kata Long Chen. Baiklah, Bos Long, kata Xialing, saya terutama memanggil Anda hari ini untuk membahas hal ini. Setelah pabrik dibangun dan produksi dimulai, kita harus secara resmi memasuki pasar internasional, dan itu pasti akan berhasil. Dari Dragon Medical Hall, kesuksesan tidak bisa dihindari. Ngomong-ngomong, bukan untuk mengubah topik pembicaraan, tapi belakangan ini alkimia telah menghabiskan banyak energiku. Saya perlu mengisi kembali diri saya dengan serius. Saat Anda kembali ke perusahaan, transfer sejumlah uang kepada saya. Saya perlu mengisi bahan bakar, nomor rekening 622. Long Chen berkata. Xialing berhenti sejenak, lalu terkekeh, saya telah mengingat nomor rekeningnya, tetapi jika Anda membutuhkan uang, pergilah ke Departemen Keuangan perusahaan. Anda bisa mengambil seluruh 500 miliar jika Anda mau. Itu tidak akan berhasil, hanya persetujuanmu yang mengizinkannya. Terus bercanda,
Xia Ling sedang berbicara ketika tiba-tiba dia berteriak. Karena dia tidak sengaja menumpahkan kopi, kopi itu terciprat ke rok hitamnya. Apakah itu membakarmu? Long Chen berdiri, tanpa sadar mengambil serbet dari meja untuk menyekanya dari Xia Ling. Tapi lap ini, tidak sengaja menyentuh beberapa area. Wajah Xia Ling memerah, dan dia menoleh ke samping, menggigit bibir merahnya. Long Chen juga menyadari apa yang telah dia lakukan dan melirik kaki panjang Xia Ling. Dia mengenakan rok bisnis dan stocking sutra, memang cukup menawan. Memang, sangat menggoda. Maaf, itu tiba-tiba. Long Chen berkata dengan senyum canggung saat dia menarik tangannya ke belakang. Melihat ini, Xia Ling buru-buru berkata, kamu mengambil keuntungan dan hanya sepatah kata pun membuatnya baik-baik saja. Saya pikir Anda terbakar, jadi saya hanya khawatir. Itu tidak disengaja, Long Chen menjelaskan. Saya tidak peduli. Kamu sudah mulai menyeka, jadi selesaikan dengan benar. Xia Ling bersikeras. Long Chen tercengang. Pernyataan ini, tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, terdengar aneh. Tampaknya memiliki nada yang tidak pantas. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan bersihkan. Semuanya lembab, dan saya sangat tidak nyaman. Xia Ling mendesak. Long Chen hampir terguling. Bisakah kamu, memilih kata-katamu dengan lebih elegan? Bagaimana aku tidak anggun? Xia Ling berhenti di tengah kalimat, tiba-tiba menyadari sesuatu. Ah, kamu brengsek, apa yang kamu pikirkan? Xia Ling menginjak kakinya karena malu, wajahnya memerah sampai ke akar telinganya. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Aku akan ke kamar kecil. Dia bergegas pergi, berencana untuk menanganinya di kamar mandi. Long Chen menyentuh hidungnya dan kemudian memanggil server. Tuan, apakah Anda butuh bantuan? Saya bertanya-tanya apakah ada toko pakaian di dekatnya. Long Chen bertanya. Ya, ada beberapa di kiri dan kanan kafe kami, jawab server. Terima kasih. Long Chen segera bangkit dan pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Long Chen telah kembali. Pada saat ini, Xia Ling belum kembali ke tempat duduknya. Nona, bisakah kamu membantuku dan membawa pakaian ini ke Xia Ling di kamar kecil? Long Chen bertanya pada server sambil tersenyum. Tentu saja. Pelayan wanita cantik itu mengambil pakaian itu, membuatnya iri. Tuan, jarang melihat seseorang memperlakukan pacarnya sebaik Anda akhir-akhir ini. Aku cukup iri. Dia bukan pacarku, hanya seorang teman. Ini untuk Anda, terima kasih atas bantuannya. Long Chen dengan santai menyerahkan tips 1000 yuan kepada server. Pelayan, bersemangat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pergi untuk mengantarkan pakaian itu ke Xia Ling. Sementara itu, Long Chen kembali ke tempat duduknya, dengan sabar menunggu Xia Ling. Sesaat kemudian, Xia Ling akhirnya keluar, merapikan, mengenakan rok yang telah dibelikan Long Chen untuknya. Sebuah barang yang harganya hanya beberapa ratus yuan tampak tak ternilai harganya. Bagus, kamu terlihat cantik. Long Chen memuji. Aku tidak menyangka kamu akan berusaha keras untuk membelikanku rok, itu sangat bijaksana, kata Xia Ling, sedikit tergerak. Tidak perlu sopan, itu hanya beberapa ratus yuan. Long Chen berkata sambil tersenyum. Bahkan jika itu hanya beberapa lusin yuan, saya masih akan sangat tersentuh. Xia Ling berjalan ke arah Long Chen, dan tanpa sepatah kata pun, dia memeluk wajahnya yang tampan di tangannya dan menciumnya. Bab 127. Taruhan yang menarik. Long Chen tercengang, sama sekali tidak menyangka Xia Ling melakukan serangan diam-diam seperti itu. Xia Ling tidak mundur tepat setelah menyentuh wajahnya, sebaliknya, dia beralih dari menangkupkan wajahnya menjadi melingkarkan lengannya di leher Long Chen. Dia sepertinya semakin terlibat di dalamnya. Long Chen mencium aroma dan merasakan tindakan Xia Ling yang lebih kuat. Dalam sekejap, Long Chen buru-buru bangkit. Ada apa? Xia Ling bertanya, bingung. Dengan begitu banyak orang di sekitar, tidakkah kamu malu? Long Chen tertawa terbahak-bahak. Xia Ling menggelengkan kepalanya, jika aku bisa, aku ingin seluruh dunia melihatku menciummu. Apakah kamu serius? Xia Ling mengangguk dengan penuh semangat, aku telah menaruh hatiku padamu. Kita ditakdirkan tetapi tidak ditakdirkan untuk satu sama lain, mari kita bicarakan lain kali, aku akan pergi. Long Chen melambaikan tangannya dan meninggalkan kafe. Xia Ling menatap sosok Long Chen yang mundur, merasa sedikit sedih. Sementara itu, banyak pria di dalam kafe dipenuhi dengan kekaguman terhadap Long Chen yang pergi. Karena apakah itu penampilan, sosok, atau temperamen, Xia Ling adalah yang terbaik. Kecantikan yang begitu menakjubkan, dan Long Chen baru saja menolaknya dan pergi. Orang itu pasti generasi kedua yang kaya raya. Saya juga berpikir begitu.
Siapa yang bukan generasi kedua yang kaya? Perhatikan ini. Seorang pemuda berbaju putih mendekati Xialing. Xialing memandang pendatang baru itu dengan bingung, apa itu? Nona cantik, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk diajak bicara dan menghiburmu? Oh, ini kartu nama saya adalah manajer umum perusahaan Sue. Pemuda itu menyerahkan kartu namanya. Tidak tertarik. Xialing melangkah pergi tanpa meliriknya. Ekspresi pemuda itu menegang, triknya yang biasa membagikan kartu namanya selalu sangat mudah. Di luar, Long Chen berjalan ke pinggir jalan, siap memanggil taksi. Dia tidak mengemudi untuk menemui Xialing kali ini. Setelah menunggu cukup lama, Long Chen masih tidak bisa menurunkan taksi. Saat Long Chen merasa frustrasi dan mempertimbangkan untuk berjalan kembali, seorang pria dan seorang wanita yang mendekat menarik perhatiannya. Pemuda itu mengganggu gadis muda itu untuk WeChat-nya. Gadis itu montok dan tinggi, memancarkan kehadiran yang kuat. Dia tampak sangat kesal dengan gangguan pemuda itu, sudah kubilang, aku tidak menambahkan orang asing di WeChat. Berhenti mengikutiku atau aku akan menelepon polisi. Menelepon polisi tidak akan menyelesaikan masalah. Saya melihat Anda di jalan ini setiap hari. Saya telah melihat Anda setidaknya belasan kali. Jadi kita bukan orang asing. Tambahkan saja saya di WeChat, cantik. Pemuda itu menyeringai nakal. Kamu hanya tak tertahankan. Mengapa saya harus menambahkan Anda? Ini siang bolong, ini pelecehan. Gadis itu mempercepat langkahnya. Pemuda itu tidak menyerah dan mencoba mengikutinya. Tapi saat dia melewati Long Chen menangkapnya. Tentang apa ini, bro? Pemuda itu bingung. Bung, saya pikir pendekatan Anda merusak martabat kita sebagai laki-laki. Memohon WeChat sampai dia kesal, akan membuatnya berpikir semua pria sama menyedihkan dan tidak berotak sepertimu, kata Long Chen dengan tenang. Kaulah yang gila. Pemuda itu memelototi Long Chen, lepaskan, atau aku tidak akan begitu sopan. Aku juga orang asing baginya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Saya akan mencoba mendapatkan WeChat-nya, dan jika saya berhasil, Anda mentraktir kami berdua makan malam, bagaimana dengan itu? Tanya Long Chen. Kamu. Saya tidak dapat menyangkal, Anda memiliki penampilan anak laki-laki yang cantik, tetapi Anda tidak akan berhasil. Saya telah mengejarnya di jalan dan masih belum mendapatkannya. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan mentraktirmu makan malam, kata pemuda itu. Kesepakatan. Jangan mundur. Jika Anda melakukannya, saya akan memukul Anda, bukan lelucon. Long Chen melepaskan pemuda itu. Silakan, kita lihat apakah kamu benar-benar memiliki keterampilan apapun, atau apakah kamu hanya pamer tanpa otak. Jika Anda gagal, maka Anda idiot. Pemuda itu mengejek. Tunggu dan lihat, hari ini saya akan mengajari Anda cara mendapatkan WeChat tanpa mengganggu. Long Chen mempercepat langkahnya, dengan cepat mengejar gadis berlekuk itu. Nona, tolong tunggu. Long Chen memanggil sambil tersenyum. Gadis itu menoleh dan melirik ke atas, hanya untuk menemukan bahwa bukan pria yang mengejarnya di jalan sebelumnya, tetapi pria yang sangat tampan. Dia ragu-ragu sejenak. Tapi segera, gadis itu mulai berjalan ke depan lagi dan berkata dengan dingin, apakah pria itu mengirimmu untuk mendapatkan info kontakku? Katakan padanya tidak ada kesempatan, aku tidak akan memberikannya. Bukan dia yang mengirimku. Aku tidak seperti dia, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Apa bedanya? Kalian semua sama. Mengapa Anda pikir Anda bisa meminta WeChat seorang gadis di jalan dan dengan mudah membujuknya dengan manis ke tempat tidur? Banyak bermimpi, kata gadis itu. Maka kamu benar-benar salah. Saya tidak tertarik pada Anda. Saya sebenarnya seorang penjual asuransi, kata Long Chen. Maaf, saya tidak membeli asuransi. Saya tidak punya uang untuk itu, kata gadis itu dengan tidak sabar. Asuransi ini cukup istimewa. Itu tidak akan dikenakan biaya sepeser pun, tetapi itu sangat berharga. Ingin mendengarnya. Ada asuransi seperti itu, gadis itu menatap Long Chen dengan curiga. Apakah kamu seorang seniman penipu? Ini bukan penipuan, ini asuransi nyata, memastikan Anda mendapat tempat seumur hidup di hati saya, kata Long Chen dengan serius. Puff. Gadis itu tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup lucu. Apakah Anda bersama pria itu sebelumnya? Jelas tidak. Saya malu dikaitkan dengannya. Jadi, tentang asuransi ini apakah Anda ingin membelinya? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Bukankah itu gratis? Gadis itu memandang serius Long Chen. Ciri-ciri itu, temperamen itu, benar-benar tampan. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang tetapi berusaha untuk tidak menunjukkannya. Asuransinya gratis, tapi, Long Chen tersenyum, Anda harus menyediakan WeChat Anda.
Apa kau bersedia? Baiklah, beri kamu kesempatan, pindai ini. Gadis itu mengeluarkan ponselnya dan membuka kode QR. Long Chen dengan cepat menambahkannya sebagai teman. Nama panggilanmu, kelinci super putih, sepertinya sudah tua dalam hal ini, kata gadis itu sambil tertawa malu-malu. Batuk, tidak sama sekali. Setelah menyelesaikan misinya, Long Chen berbalik dan memberi isyarat kepada pemuda itu. Pemuda itu berlari mendekat, penuh rasa tidak percaya. Orang ini benar-benar berhasil. Dia merasa sangat frustrasi, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, mengapa kamu memberinya detail kontakmu, tapi bukan aku. Aku melihatmu, hanya berpura-pura tidak bersalah. Sial, aku pikir kamu sangat murni. Apa yang kamu katakan, wajah gadis itu jatuh. Bicara bersih. Apa? Kau akan memukulku di jalan. Pemuda itu mencibir. Bagaimana denganmu? Mendera. Sama seperti arogansi pemuda itu mulai membengkak, Long Chen menamparkan wajahnya, gagal mendapatkan info kontaknya, kamu menghina seorang gadis muda seperti ini. Apakah Anda tidak memiliki rasa malu? Kamu berani memukulku. Pemuda itu memegangi wajahnya, marah karena marah. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Long Chen menendangnya dengan keras. Untung juga wanita ini tidak memberimu kesempatan, atau kamu, dengan bantuanmu, akan menodainya, dan itu akan berakibat serius. Jika Anda sakit, berobat dengan benar dan berhenti menyakiti orang lain. Bagaimana kamu tahu? Pemuda itu terkejut. Gadis itu juga terkejut, mundur 2 kali, tanpa sadar menjauhkan diri dari pemuda itu. Long Chen tersenyum dingin, Eits tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kamu. Kamu orang yang buruk. Menjauhlah dari kami sejauh mungkin, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pemuda itu mengertakkan giginya, tapi sekarang dia tidak berani membalas, ditundukkan oleh sikap Long Chen yang mengesankan. Dia perlahan bangkit dan hendak pergi ketika Long Chen memanggilnya lagi, tunggu, kamu belum mentransfer uang untuk makan. Cepatlah, itu akan menjadi sekitar 1.000. Kamu bermain keras. Pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan dengan enggan melakukan pembayaran melalui kode pembayaran. Setelah itu, pemuda itu memegangi perutnya dan pergi. Terima kasih telah membela saya. Gadis itu berterima kasih pada Long Chen. Jangan sebutkan itu. Aku tidak tahan dengan sampah seperti itu, kata Long Chen sambil tersenyum. Ya, aku tahu kamu berbeda darinya. Mari kita perkenalkan kembali diri kita. Nama saya Wu Nuan. Gadis itu mengulurkan tangannya yang lembut dan lembut. Long Chen. Long Chen menjabat tangannya sebentar dan kemudian melepaskannya. Wu Nuan sedikit terkejut, dia mengira Long Chen akan mengambil kesempatan untuk memegang tangannya sedikit lebih lama, tapi dia tidak melakukannya. Tindakan ini membuat kesan Long Chen di hati Wu Nuan sedikit meningkat. Bagaimana Anda tahu pria itu mengidap AIDS? Wu Nuan bertanya. Saya menjalankan klinik medis, kata Long Chen sambil tersenyum. Itu mengesankan. Hehe, saya juga belajar kedokteran, Wu Nuan terkikik. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Benarkah? Long Chen sedikit tercengang. Yah, kalau begitu, kurasa aku harus berterus terang. Bab 128. Berbagai pemikiran. Long Chen benar-benar merasa ada hubungan yang cukup antara dirinya dan Wu Nuan. Karena dia sama sekali tidak memperhatikan Wu Nuan, itu murni kekesalan pada pemuda itu yang mendorongnya untuk memberinya pelajaran kecil. Namun tanpa diduga, Wu Nuan, yang telah dia bantu, ternyata adalah seorang dokter. Kebetulan seperti itu hanya bisa dijelaskan sebagai takdir. Tapi Long Chen tidak ingin mengenal satu sama lain lebih dalam. Saat itu, Long Chen berkata, saya sebutkan saya akan berterus terang dengan Anda sebelumnya, apakah Anda siap sekarang? Jika Anda siap, saya akan memberi tahu Anda. Oke, katakan padaku. Wu Nuan menatap Long Chen. Long Chen berkata, sebenarnya, saya tidak benar-benar ingin membantu Anda, saya hanya tidak tahan pria itu mengganggu Anda, jadi saya bertaruh dengannya. Jika saya berhasil menambahkan Anda di WeChat, dia akan mengalahkannya dan juga, dia harus membelikan saya makan malam. Jadi begitulah, saya mengerti sekarang. Wu Nuan terkekeh, nah, kamu sudah mendapatkan uang makananmu sekarang, bukankah kamu berencana menggunakan uang itu untuk mentraktirku sesuatu yang enak? Bukan ide yang bagus, batuk, aku hanya orang yang lewat, bagaimanapun juga, pertemuan singkat, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Long Chen melambaikan tangannya, berniat untuk pergi. Melihat ini, Wu Nuan segera menghentikannya, kamu menggodaku dan sekarang kamu ingin menyelinap pergi. Itu terlalu jauh, iya. Brengsek sekali, bisakah aku setidaknya tahu namamu? Long Chen. Long Chen, itu nama yang bagus. Ayo, ajak aku makan malam,
kata Wunuan. Saya sedang terburu-buru. Long Chen menolak. Saya juga punya banyak hal yang harus dilakukan, tapi saya pikir mereka bisa menunggu. Pertemuan kita ditakdirkan oleh surga. Ada kalimat dari sebuah film, bukan, apa yang diatur surga adalah yang terbesar. Kata Wunuan. Batuk, itu berlebihan. Long Chen berpikir sendiri apakah dia harus pergi makan malam dengannya atau tidak. Hei, kamu sudah dewasa, mengapa kamu begitu pemalu? Ini hanya makan malam, bukan seperti aku mengajakmu ke kamar hotel, apa yang kamu takutkan? Wunuan memelototi Long Chen, jika itu terjadi, saya akan memperlakukan Anda. Itu bisa berhasil, lalu ayo pergi. Long Chen menyeringai. Haha, kamu benar-benar lucu. Baiklah, jika itu pada saya, maka itu pada saya. Ayo pergi. Wunuan menarik Long Chen, seolah takut dia akan kabur. Maka, dua orang asing, di tengah obrolan yang canggung, perlahan-lahan mulai berkomunikasi secara lebih alami dan memasuki sebuah restoran bersama. Setelah memesan, mereka mengobrol sambil menunggu. Long Chen, kamu sangat tampan dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik, kamu pasti punya beberapa pacar. Wunuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, tidak berlebihan seperti yang kamu pikirkan, kata Long Chen. Jadi, lalu berapa banyak? Wunuan bertanya. Saya tidak ingin menebak. Aku iri padamu. Saya hanya menjalin satu hubungan, dan itu hanya jenis berpegangan tangan. Wunuan menghela nafas. Saya tahu, saya percaya itu. Long Chen terkekeh. Meskipun Wunuan tampil menggerakkan dan berpakaian modis. Pertama kali dia masih utuh. Wunuan tidak tahu berapa lama Chen bisa tahu dan bertanya dengan heran, bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Katakan padaku. Wunuan menatap Long Chen. Long Chen tersenyum dan berkata, karena kamu masih gadis yang murni dan tidak ternoda. Jika Anda pernah menjalin hubungan yang nyata, tidak akan seperti ini. Ya ampun. Wajah Wunuan langsung memerah, kamu bahkan bisa mengatakan itu. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi aku bisa, kata Long Chen. Wunuan merasa malu, tetapi dia juga sangat ingin tahu, bagaimana kamu bisa tahu, benarkah? Long Chen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat dalam, seperti yang dikatakan Buddha, itu tidak bisa diucapkan. Petik 1 petik 2. Menjengkelkan, Wunuan menatap Long Chen dengan mata terbelalak. Segera, hidangan demi hidangan disajikan. Saat Long Chen dan Wunuan hendak mulai makan, sebuah suara yang penuh dengan kejutan besar tiba-tiba datang dari dekat Long Chen. Kenapa aku menabrakmu di sini? Long Chen terkejut dan menoleh untuk melihat itu adalah Hu Qingqing. Kebetulan hari ini agak terlalu mengada-ada. Wunuan melirik Hu Qingqing, menyadari bahwa Hu Qingqing memancarkan kedewasaan yang menawan, anggun dan anggun, dia tiba-tiba merasakan sedikit kecemburuan. Tapi, dia sepertinya lupa bahwa itu dia bukan orang yang spesial bagi Long Chen. Qingqing, sungguh kebetulan, mengapa kamu ada di sini? Long Chen berdiri. Saya tinggal di dekatnya, rumah yang saya beli. Anda belum pernah berkunjung, dan Anda masih berani bertanya, Hu Qingqing menatap Long Chen dengan kesal. Long Chen menyentuh hidungnya dan tertawa canggung, akhir-akhir ini sangat sibuk. Oh benar, Wunuan, dia akan bergabung dengan kami untuk makan malam, kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja, saya tidak keberatan. Tolong, duduklah Hu Qingqing, Wunuan tersenyum murah hati. Terima kasih. Hu Qingqing tidak berdiri pada upacara dan duduk. Tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini untuk melihat Long Chen, Hu Qingqing tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Bocah nakal, apakah dia pacar kecilmu? Hu Qingqing berbisik pada Long Chen. Tidak, kata Long Chen, kami baru saja bertemu di jalan sebelumnya, saya membantunya, dan dia mengundang saya untuk makan, itu bukan jenis hubungan yang Anda bayangkan. Begitu, Hu Qingqing berbicara dengan nada yang berarti, kamu benar-benar beruntung dengan para wanita, tidak heran kamu hampir melupakan kakak perempuanmu di sini. Tidak sama sekali. Long Chen merasa sedikit malu. Terakhir kali, di kamar hotel, dia hampir membuat kesalahan dengan Hu Qingqing. Itu adalah hal yang baik dia pergi dengan cepat. Saat makan selesai, selain Long Chen, Hu Qingqing dan Wunuan merasa agak sedih. Hu Qingqing sedang memikirkan bagaimana membuat Long Chen menemani rumahnya, sementara Wunuan merasa murung karena tidak bisa menikmati makanan sendirian dengan seorang pemuda yang sedikit dia minati. Jadi setelah makan malam, Wunuan tidak mau menyerah, tidak mau pergi. Setelah melihat Wunuan, Hu Qingqing berkata kepada Long Chen, perutku benar-benar tidak nyaman akhir-akhir ini, Long Chen, kembalilah bersamaku dan perlakukan aku, oke? Long Chen tanpa sadar merasa bahwa Hu Qingqing sedang menggertak.
Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Long Chen menemukan bahwa Hu Qingqing benar-benar memiliki masalah perut. Long Chen, coba lihat. Aku akan ikut denganmu. Saya juga ingin melihat keterampilan medis Anda dan belajar sedikit. Anda tidak keberatan, bukan, Qingqing? Jika Anda melakukannya, maka saya tidak akan pergi. Wu Nuan berkata sambil tertawa ringan, dan ketika dia tersenyum, dua lesung pipit muncul di pipinya, cukup menggemaskan. Kalau begitu, mari kita semua pergi bersama. Hu Qingqing benar-benar merasa sulit untuk menolak. Tidak lama kemudian, mereka bertiga, masing-masing dengan pikirannya sendiri, kembali ke tempat Hu Qingqing. Rumah itu tidak terlalu kecil dan didekorasi dengan sangat hangat, dipenuhi dengan aroma samar di udara yang menyegarkan untuk dicium. Buat dirimu betah, tolong jangan malu-malu. Hu Qingqing menuangkan segelas air untuk Long Chen dan Wu Nuan. Qingqing, apakah kamu belum menjemput anakmu? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Punya seseorang untuk merawat mereka, kata Hu Qingqing, saya biasanya sangat sibuk, terkadang terlalu sibuk untuk makan, dan sekarang, disinilah saya dengan sakit perut. Itu tidak akan berhasil. Anda harus makan dengan benar dan menghindari begadang, kata Long Chen. Saya tahu, begitu Anda menyembuhkan saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan, kata Hu Qingqing. Long Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi ke kamar untuk berobat, ruang tamunya sangat tidak nyaman. Bab 129. Perawatan. Tunggu sebentar. Wu Nuan dengan cepat menghentikan Long Chen dan Hu Qingqing. Hanya ada kami bertiga di sini, dan saya juga seorang dokter. Ada baiknya memiliki perawatan di ruang tamu sehingga saya dapat melihat apakah Anda benar-benar memiliki keahlian yang tulus. Jika terjadi sesuatu, saya dapat membantu. Mengapa Anda harus pergi ke kamar tidur? Nona Wu, ketika saya memperlakukan seseorang, saya tidak suka orang lain menonton. Aku ingin kedamaian. Jika Anda meragukan keterampilan medis Long Chen, silakan beristirahat di sini di ruang tamu. Dia akan segera keluar. Lalu, aku bisa memeriksamu juga, kata Hu Qingqing pelan. Mendengar ini, Wu Nuan merasa sedikit malu. Bagaimanapun, itu adalah rumah Hu Qingqing. Hu Qingqing jelas tidak begitu menyambutnya. Mengapa dia harus bersikeras untuk tinggal? Memikirkan hal ini, Wu Nuan hendak berbicara ketika Long Chen memotongnya terlebih dahulu. Sister Qingqing, Wu Nuan hanya ingin mengamati bagaimana saya memberikan bantuan kepada Anda. Dia seorang dokter dan ingin tahu tentang pengobatan tradisional, yang bisa dimengerti. Mengapa kami tidak mentraktirmu di ruang tamu saja? Ini tidak akan menjadi masalah. Hu Qingqing enggan masuk, tapi setuju. Dia awalnya menginginkan waktu sendirian dengan Long Chen. Tapi sekarang, sepertinya ide itu tidak terjadi. Wu Nuan membuang pikiran untuk pergi dan menatap Long Chen dengan penuh syukur. Dia menyadari bahwa itu Long Chen secara halus mencoba meredakan rasa malunya. Saudari Qingqing, berbaringlah, dan akan lebih baik jika kamu melepas pakaianmu untuk perawatan yang lebih mudah, kata Long Chen. Hu Qingqing tidak keberatan Wu Nuan berada di sana. Bagaimanapun, Wu Nuan juga seorang wanita. Dan untuk Long Chen, dia juga tidak mempermasalahkannya. Dia akan senang jika Long Chen melihatnya sepenuhnya. Sayangnya, Long Chen tidak mau melihat. Beberapa saat kemudian, Hu Qingqing hanya mengenakan celana dalamnya. Kulitnya tampak berkilau, sangat menarik perhatian. Umumnya, wanita yang pernah memiliki anak memiliki beberapa bekas di perut bagian bawah. Tapi Hu Qingqing tidak memilikinya, sangat mulus dan dengan sosok yang mengesankan. Saudari Hu, sosokmu sangat bagus, sangat menarik. Wu Nuan dengan tulus berkata. Hu Qingqing tidak bisa menahan senyum. Ya, sangat bagus, kata Wu Nuan sambil tersenyum. Jangan bicara selama perawatan. Setelah menarik napas dalam-dalam dan mengesampingkan beberapa pikiran yang mengganggu, Long Chen mulai merawat Hu Qingqing. Dia dengan lembut menekan beberapa titik akupunturnya, memberikan kekuatan spiritual untuk menyehatkan dan memperbaiki perutnya. Hu Qingqing merasakan kenyamanan yang hangat di sekujur tubuhnya, seolah berjemur di bawah sinar matahari musim semi, kenyamanan yang tak terlukiskan, dan dia tidak bisa menahan erangan pelan. Erangan ini hampir mengganggu upaya Long Chen. Long Chen bersyukur dia ada di ruang tamu merawatnya di depan Wu Nuan. Jika tidak, jika mereka sendirian di sebuah ruangan dan Hu Qingqing berperilaku provokatif, dia khawatir dia tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Wu Nuan memperhatikan setiap gerakan Long Chen, melihat bahwa dia hanya menekan titik akupuntur tanpa tindakan khusus, dia mengerutkan alisnya. Ini benar-benar dapat menyembuhkan penyakit perut. Sekitar 10 menit kemudian, Long Chen menarik tangannya dan dengan ringan berkata, baiklah, tidak ada masalah sekarang. Saudari Qingqing, Anda masih harus memperhatikan makanan Anda dan beristirahat dengan baik,
tidur lebih awal, bangun lebih awal, dan berolahraga secukupnya. Aku tahu, jangan khawatir, Hu Qingqing mengangguk. Tapi, Long Chen, itu saja. Sudah sembuh. Wu Nuan skeptis. Ya, itu benar-benar sembuh, Long Chen tersenyum. Hanya dengan menekan titik akupuntur kamu bisa menyembuhkan penyakit perut. Ini benar-benar tidak pernah terdengar, Wu Nuan tersenyum masam. Pada saat itu, dia tidak yakin apakah akan mempercayai Long Chen. Long Chen kemudian menatap Wu Nuan dan berkata, saya rasa Anda juga perlu beberapa penyesuaian. Kamu tidak berpikir ada yang salah dengan perutku, kan? Wu Nuan bertanya. Ini bukan perutnya, itu, saraf siatik. Anda mungkin duduk dalam waktu lama, sering menyebabkan nyeri pada saraf siatik. Ini bukan masalah besar. Jika kamu mau, aku bisa mentraktirmu. Jika tidak, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk mencari seseorang untuk mengobatinya, kata Long Chen. Dia mengatakan ini bukan karena dia ingin merawat Wu Nuan, tetapi ingin dia percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit perut Hu Qingqing. Ini karena Long Chen punya ide. Setelah pabrik untuk ramuan dokter naga selesai, itu akan membutuhkan banyak profesional medis. Mungkin dia juga bisa membawa Wu Nuan ke kapal. Wu Nuan tidak menyangka Long Chen akan menyadari masalah saraf skiatiknya, masalah yang tidak parah, namun seringkali mengganggu. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku? Wu Nuan bertanya dengan hati-hati. Long Chen menatap Wu Nuan. Wu Nuan menggigit bibir merahnya, ragu-ragu. Dia menduga bahwa itu jika Long Chen memperlakukannya, dia pasti harus menyentuh pantatnya secara langsung, bahkan mungkin berulang kali menekannya. Memikirkannya saja membuat jantungnya berdebar kencang. Lebih baik tidak, kamu harus pergi ke rumah sakit, kataku saja. Long Chen tertawa. Kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan secepat itu. Kalau begitu lanjutkan dan perlakukan saya, dan saya akan membayar Anda biaya konsultasi seperti biasa, tidak ada keuntungan yang diambil, kata Wu Nuan segera. Jangan, itu terlalu merepotkan, dan ini bukan penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh saya. Saya sarankan Anda pergi ke tempat yang lebih profesional, kata Long Chen. Wu Nuan mengangkat alisnya, kamu tidak bisa mengobatinya, kan? Saya bisa mengobatinya. Apakah Anda bersedia bekerja sama? Long Chen bertanya. Ya. Wu Nuan mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Ngomong-ngomong, kakak Qingqing, aku agak lapar, aku ingin daging babi rebus dan bas kukus, bisakah kamu memasak kali ini? Long Chen menoleh ke Hu Qingqing sambil tersenyum. Tentu saja, tidak masalah. Saya akan pergi membeli bahan makanan, dan Anda mulai dengan perawatannya, kata Hu Qingqing sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, kata Long Chen sambil tersenyum. Oke, aku pergi untuk membeli bahan makanan. Hu Qingqing melambai dan pergi melewati pintu. Wu Nuan menatap Long Chen dan bertanya dengan lembut, apakah kamu khawatir dia akan membuatku merasa malu jika dia tetap tinggal, jadi kamu menyuruhnya pergi dengan dalih membeli bahan makanan? Tidak sepenuhnya, terutama, saya benar-benar lapar, kata Long Chen, ayo masuk ke kamar, kondisi Anda dengan nyeri tulang ekor berbeda dengan miliknya, tidak nyaman di ruang tamu. Mengapa? Karena ada kamera yang dipasang di ruang tamu, tidakkah kamu perhatikan? Jika kamu tidak keberatan, aku juga tidak keberatan, kata Long Chen sambil tertawa. Wu Nuan mendongak dan memang melihat kamera. Kalau begitu, ayo pergi ke kamar. Wu Nuan berkata dengan lembut. Baiklah, ayo pergi. Long Chen berdiri, memilih kamar tidur tamu, dan membawa Wu Nuan masuk. Di dalam, tempat tidurnya rapi dan rapi, sangat bersih dan segar. Long Chen langsung ke intinya, lepaskan, berbaringlah, dan saya akan mencoba menyelesaikan perawatan secepat mungkin. Bolehkah aku mandi dulu? Wajah Wu Nuan berubah merah. Mengapa? Ini hanya perawatan cepat, tidak akan lama, paling lama 10 menit, kata Long Chen. Wu Nuan mencengkeram ujung pakaiannya, lalu kamu berbalik. Bukankah itu perlu untuk dilihat? Sekarang, saya dokternya, dan Anda adalah pasiennya, dan Anda sendiri adalah seorang dokter, Anda harus memahami hal ini, kata Long Chen dengan serius. Tapi, aku gugup. Wu Nuan hampir menangis. Sudah aku bilang kamu tidak santai tentang ini, lalu lupakan perawatannya, kamu bisa pergi ke rumah sakit profesional dan secara bertahap sembuh dengan obat-obatan, kata Long Chen. Tidak, aku akan mendengarkanmu, berbalik saja, kan? Wu Nuan menghentakkan kakinya. Long Chen menatapnya, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menanggalkan pakaian. Long Chen tersenyum masam dan membelakanginya. Wu Nuan dengan cepat menanggalkan pakaian sepenuhnya dan merangkak di bawah selimut. Dia menarik selimut menutupi tubuhnya dan memberitahu Long Chen bahwa dia bisa berbalik. Setelah Long Chen berbalik,
dia tertawa, kamu pintar. Berbaringlah, jika Anda takut saya melihat, maka jangan tarik penutupnya ke belakang, saya hanya akan meraihnya. Apakah itu akan berhasil? Bagaimana jika Anda menyentuh tempat yang salah? Wu Nuan agak khawatir. Long Chen terkekeh, saya pikir itu seharusnya tidak terjadi, itu akan terlalu jauh, di mana lagi yang bisa saya sentuh. Wu Nuan, kehilangan kata-kata, tersipu, dan menutup matanya rapat-rapat, tidak berani membukanya. Saat itu terjadi, Long Chen juga merasa agak malu. Ini adalah pertama kalinya dia membantu seorang gadis dengan penyakit sepele seperti itu. Siap. Long Chen bertanya. Wu Nuan mengatupkan giginya. Saya akan pergi mencuci tangan, beri aku waktu sebentar. Long Chen pergi ke kamar mandi. Wu Nuan diam-diam melirik punggung Long Chen, pikirannya kacau. Dia bertanya-tanya apakah dia gila untuk benar-benar mempercayai Long Chen dan bahkan menelanjangi sepenuhnya. Sementara Wu Nuan tenggelam dalam pikirannya, Long Chen kembali. Dia duduk di tepi tempat tidur dan dengan lembut berkata, belum terlambat untuk mundur sekarang. Ya ampun, apakah kamu menyebalkan atau apa, perlakukan aku dengan cepat, aku mohon padamu. Wu Nuan sangat malu sehingga dia berharap dia bisa menghilang ke tanah. Bab 130. Masalah Wu Nuan. Wu Nuan merasa pada saat ini bahwa daya tahannya hampir mencapai titik puncaknya. Dokter Naga tidak ragu-ragu lagi, tangannya perlahan meraih selimut, mulai merawat Wu Nuan. Tubuh halus Wu Nuan bergetar, merasakan kehangatan dari telapak tangan Dragon Doctor. Ini adalah pertama kalinya dia disentuh begitu dekat oleh lawan jenis. Meskipun itu hanya untuk pengobatan, Wu Nuan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini untuk menyembuhkan penyakitnya, itu normal. Tapi sekarang, Wu Nuan sangat merasakan bahwa pikiran dan tubuhnya bertentangan, keinginan tubuhnya tidak dikendalikan oleh kehendaknya. Reaksi yang sangat alami dengan cepat mengakar. Saat perawatan Dokter Naga berlanjut, Wu Nuan tidak bisa membantu tetapi buat beberapa suara sebelum waktunya. Suara-suara ini, sampai batas tertentu, memengaruhi kemampuan Dokter Naga untuk merawatnya. Tapi Dokter Naga saat ini tidak bisa berhenti. 7 menit kemudian, ekspresi Dokter Naga tiba-tiba menegang. Mata Wu Nuan juga tertutup, seolah-olah dia diliputi rasa malu yang luar biasa. Dokter Naga membuka mulutnya, tidak yakin harus berkata apa. Apakah pengobatan sudah selesai? Suara Wu Nuan bergetar. Sudah selesai, dan, aku akan pergi keluar. Ada kamar mandi di kamar ini, kamu bisa pergi, mandi atau apalah. Dokter Naga bangkit, mencoba menenangkan diri. Karena apa yang terjadi selama perawatan telah mengejutkan Dokter Naga. Tetapi pada saat yang sama, Dokter Naga juga memahami Wu Nuan. Bagaimanapun, Wu Nuan sudah dewasa. Karena malu, Wu Nuan tidak berani melihat Dragon Doctor, dia bersembunyi di balik selimut tanpa berbicara. Dokter Naga diam-diam meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Baru saat itulah Wu Nuan melemparkan kembali selimutnya dan bergegas ke kamar mandi. Dia tidak percaya bahwa dia telah hancur selama perawatan. Di dapur, Hu Qingqing sedang memasak. Melihat Dokter Naga keluar, dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu menyembuhkannya? Dia sudah sembuh. Dokter Naga mencuci tangannya. Itu cepat, apakah itu perlakuan yang sangat sensual? Hu Qingqing bertanya sambil tertawa. Tidak apa-apa, jawabnya mengelak, lalu kembali ke ruang tamu untuk memeriksa teleponnya. Sekitar 20 menit berlalu, dan Hu Qingqing telah selesai menyiapkan makanan. Tapi Wu Nuan belum keluar dari kamarnya. Di mana dia? Dia tidak tertidur, kan? Hu Qingqing bertanya-tanya. Saudari Qingqing, apakah kamu punya celana dalam baru yang belum dipakai? Maksudku. Saya mengerti. Hu Qingqing bangkit, menggeledah kamarnya, menemukan apa yang dia cari, dan membawanya ke kamar Wu Nuan. Beberapa menit kemudian, Wu Nuan akhirnya keluar. Pada titik ini, Wu Nuan telah sedikit tenang. Tapi dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat Dokter Naga. Menghadapinya, yang dia rasakan hanyalah rasa malu. Karena dia merasa sisi dirinya yang paling memalukan telah dilihat oleh pria yang dia kenal kurang dari 2 jam ini. Ayo makan, coba masakanku, Hu Qingqing mengundang sambil tersenyum. Wu Nuan, ayo makan, jangan malu-malu, itu bukan masalah besar, kata Dokter Naga sambil tertawa. Wu Nuan mengangguk dan duduk. Khawatir dia masih akan merasa malu, Dokter Naga secara pribadi menyajikan beberapa hidangannya. Terima kasih. Wu Nuan berterima kasih padanya dengan kepala tertunduk, masih tidak mau bertemu dengan tatapan Dokter Naga. Wu Miss, apakah masih sakit? Kau sudah sembuh, kan? Hu Qingqing bertanya pada Wu Nuan.
Niat sebenarnya adalah untuk menanyakan apakah Hunuan sekarang mempercayai keterampilan medis Dokter Naga. Tapi dia tidak tahu bahwa ini membuat Hunuan tak terkendali mengingat apa yang telah terjadi selama perawatan. Saya sudah selesai makan, maksud saya, Saudari Hu, Dokter Naga, saya harus pergi. Hunuan tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dia ingin pergi. Jangan terburu-buru, kita datang bersama, jadi kita harus pergi bersama. Dokter Naga buru-buru memegangi Hunuan. Karena Dokter Naga tahu bahwa jika Hunuan pergi, Hu Qingqing akan menghadapinya. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Hunuan, perisainya, pergi dulu. Hunuan salah memahami maksud dan pemikiran Dokter Naga. Mungkinkah dia benar-benar menyukai saya, ingin membawa saya ke suatu tempat, untuk melakukan sesuatu yang buruk? Apakah dia berpikir, sekarang setelah dia mengetahui sisi saya itu, dia dapat dengan mudah memanfaatkan saya? Pikiran Hunuan menjadi liar tak terkendali. Hunuan, apakah kamu mendengarku berbicara? Dokter Naga melambaikan tangannya di depannya. Hunuan kembali ke kenyataan, tepat saat dia hendak berbicara, teleponnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan menjawab, ini Hunuan. Nona Wu kecil, di mana kamu? Suara di telepon agak menyeramkan. Ekspresi Hunuan segera menjadi tegang, bagaimana Anda peduli di mana saya berada? Gadis kecil, jangan terlalu pemarah. Saya di rumah Anda sekarang, dan hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan atas 500.000 hutang keluarga Anda kepada saya. Saya akan menunggu selama 10 menit, dan jika saya tidak melihat Anda setelah 10 menit, maka saya harus mengambil tindakan, seperti menjual harta keluarga Anda untuk menutupi utangnya. Panggilan itu tiba-tiba ditutup. Hunuan menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata dengan nada serius, aku benar-benar harus pergi sekarang. Ada keadaan darurat, selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, Hunuan berjalan keluar. Tanpa sepengetahuannya, Long Chen telah mendengar semuanya. Jika dia tidak mendengarnya, dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah mendengarnya, Long Chen tidak bisa duduk diam. Qingqing, dia pasti benar-benar dalam masalah yang mendesak. Aku akan membantunya. Mari kita berkumpul di lain hari. Long Chen bergegas pergi. Hu Qingqing, merasa agak murung, menatap meja yang penuh dengan makanan, nafsu makannya tiba-tiba hilang. Di luar, Long Chen menyusul Hunuan. Hunuan, terkejut, melirik Long Chen, apa yang kamu lakukan? Saya benar-benar memiliki keadaan darurat. Aku tidak membohongimu. Kita dapat berbicara di lain hari, tetapi saat ini, saya sedang tidak ingin membahas puisi dan romansa. Long Chen tidak bisa menahan tawa, siapa yang ingin berbicara tentang puisi dan romansa denganmu? Bukankah kamu agak terlalu narsis? Benarkah? Hunuan tertawa canggung, jika bukan karena itu, lalu mengapa kamu mengikutiku? Saya ingin membantu Anda memecahkan masalah keluarga Anda, kata Long Chen. Kamu tahu tentang situasi keluargaku. Ya, kamu berhutang 500.000 pada seseorang, kan? Jika saya tidak salah, pasti ada orang tua yang ingin mengancam Anda. Saya pikir saya bisa membantu, kata Long Chen sambil tersenyum. Hunuan menghela nafas, bantuan apa yang bisa Anda tawarkan? Sayangnya, beberapa hal, mungkin, benar-benar berada di luar kendali seseorang. Kamu tidak bisa bicara seperti itu, mungkin keajaiban akan terjadi. Bagaimanapun, ayo pergi ke rumahmu dulu, kata Long Chen sambil tersenyum. Oke. Hunuan hanya ingin bergegas pulang karena dia mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya. Adapun Long Chen, Hunuan tidak memiliki harapan besar. Lagi pula, itu adalah hutang 500.000. Meskipun dia adalah seorang dokter dengan gaji yang layak, dia baru berlatih selama setengah tahun dan tidak mungkin menghasilkan 500.000 sekaligus. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani berharap Long Chen melunasi utangnya. Bahkan jika dia memiliki harapan, dia tidak berani berpikir bahwa seseorang yang dia temui 2 jam yang lalu akan membantu keluarganya membayar hutang yang begitu besar. Pikiran Hunuan jelas bagi Long Chen, tetapi dia tidak banyak bicara, merenungkan sesuatu. Setelah masuk ke mobil, Long Chen menerima pemberitahuan bank untuk setoran 200 miliar. Long Chen terkejut sejenak dan buru-buru mengirim pesan ke Xia Ling untuk bertanya. Setelah mengobrol sebentar, Long Chen melepaskan kekhawatirannya karena dia tahu bahwa itu 200 miliar tidak akan memengaruhi operasi Dokter Naga. Hunuan, merenungkan bagaimana menghadapi situasi yang akan datang, tidak tahu bahwa seorang Taipan Super dengan 200 miliar sedang duduk di sampingnya. Lebih dari 10 menit kemudian, taksi berhenti di pintu masuk rumah Hunuan. Long Chen melirik, itu adalah daerah pemukiman bobrok yang mengingatkan pada sebuah desa tua di kota. Tidak jauh dari situ, beberapa rumah bahkan dirobohkan.
Lingkungan rumahku tidak bagus, maaf membuatmu melihatnya, kata Wu Nuan pelan. Mengapa kamu mau? Long Chen tersenyum, suatu kali, saya tinggal di tempat yang beberapa kali lebih rendah hati dari ini. Wu Nuan berjalan ke depan dan memasuki rumahnya. Di dalam rumah Wu Nuan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, mengenakan setelan jas, dengan 3 antek, duduk di sofa dengan kehadiran yang mengintimidasi, seolah-olah mereka adalah tuan rumah. Sementara itu, orang tua Wu Nuan berdiri di sana, gemetar dan pucat. Melihat Wu Nuan kembali, orang tuanya tampak sedikit pulih. Nuan, siapa dia? Wu Jian, ayah Wu Nuan, bertanya dengan cemas. Seorang teman, bernama Long Chen, kata Wu Nuan dengan santai. Teman seperti apa? Bagiku sepertinya dia pacarmu, kata pria yang duduk di sofa, matanya menggelap. Aku ingat memberitahumu apa yang paling berhargamu, dan jika kamu kehilangan itu, maka kamu akan menjadi sama sekali tidak berharga. Zhao San, keluarga kami berhutang padamu 500.000, bukan nyawa kami. Kami pasti akan membayarmu kembali, kata Wu Nuan dengan gigi terkatup. 50.000. Ini jelas 700.000, kata Zhao San dengan serius. Wu Nuan dan yang lainnya terkejut. Kakak Zhao, awalnya 700.000, tapi kami sudah membayar kembali 200.000. Hanya ada 500.000 yang tersisa, kata Wu Jian dengan hati-hati. Kamu tidak berencana membayar bunganya, kan? Bahkan jika Anda meminjam dari bank dan menundanya selama bertahun-tahun, itu tidak masuk akal, bukan? Zhao San mencibir, hari ini, berikan saya 700.000 penuh, atau putri Anda ikut dengan saya, atau Anda menggadaikan rumah Anda kepada saya karena rumah itu akan segera dibongkar. Saya akan menjualnya dan membuat perbedaan dengan hutang Anda. Pilih salah satu. Saudara San, aku berlutut padamu, tolong, beri kami waktu lagi, Wu Jian memohon dengan takut berlutut. Hentikan omong kosong itu, berlutut tidak akan ada gunanya hari ini, kata Zhao San dengan sikap keras. Ayah, bangun, jangan berlutut padanya. Aku akan pergi bersamanya, kata Wu Nuan sambil menggigit giginya. Untuk keluarganya, Wu Nuan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Gadis kecil, apakah kamu masih perawan? Jika tidak, maka ikut dengan saya hanya akan menghitung setengah dari utangnya, kata Zhao San sambil tersenyum jahat. Wu Nuan merasa terhina dan tersipu karena marah, tetap diam. Haha, melihatmu, kamu pasti begitu. Baiklah kalau begitu, ikut aku. Zhao San mengulurkan tangan untuk menangkap Wu Nuan. Long Chen melangkah maju, menghalangi antara Zhao San dan Wu Nuan. Nak, jangan memulai masalah. Mata Zhao San berubah beku, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, anggap saja kamu buta dan tidak melihat apa-apa. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin Anda tidak akan berakhir di ranjang rumah sakit. Yah, mengapa kamu tidak menebak apakah kamu dan ketiga temanmu di sini yang akan berakhir di ranjang rumah sakit? Bibir Long Chen sedikit melengkung. Dia senang memberikan pelajaran kepada orang-orang seperti ini yang mendorong batas-batas hukum dan menindas yang lemah. Long Chen, jangan seperti ini, Wu Nuan berusaha menghentikannya. Karena meskipun Long Chen dapat menyelamatkan keluarganya untuk sementara dengan menggunakan kekerasan, Zhao San pasti akan membawa lebih banyak masalah nanti. Tanpa melakukan apa yang diminta Zhao San, masalahnya tidak akan pernah berakhir. Kecuali mereka bisa melunasi utangnya sekaligus, tapi itu terlalu tidak realistis untuk dipertimbangkan Wu Nuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.